Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Nampaknya suara dari para warga yang keluar dari rumah malam itu tidak begitu terdengar olehku, yang kini masih berada di depan rumah dengan Laras, Ambu dan juga Abah. Mereka nampak sukacita setelah anak bungsunya kini menikah denganku di hari itu. Begitupun dengan Laras, yang kini terus-menerus menempel pada aku. Laras yang pemalu kini berbeda setelah resmi menikah. Dia terus menempelkan tangannya dan tidak mau lepas ketika aku duduk di ruangan tengah bersama dengan kedua orang tuanya. Abah dan Ambu hanya menatapku dengan perasaan senang. Sedangkan aku sendiri merasa malu akan hal tersebut karena belum terbiasa atas apa yang terjadi hari ini. Maafkan kita berdua ya. Kita berdua mengharuskan kamu untuk tinggal di sini selama setahun atas mas kawin yang kita minta, kata Ambu dengan nada pelan di dekatku. Kita sengaja melakukan ini karena kita ingin kamu lebih mengenal adat istiadat di kampung ini. Karena kampung ini sedikit berbeda dengan kampung-kampung lain yang ada di sekitar. Aku hanya mengangguk pelan. Aku sebenarnya tidak masalah akan mas kawin itu, karena aku tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk hal tersebut. Malahan aku berterima kasih atas kebaikan mereka, atas kebaikan para warga yang saling bahu-membahu atas pernikahanku dengan Laras hari ini. Meskipun ada beberapa ritual adat yang membuatku takut, namun nampaknya hal itu tidak membuatku trauma, karena itu adalah adat yang tidak bisa aku hilangkan di tempat ini. Di tengah-tengah obrolanku dengan Abah dan Ambu di tengah ruangan, aku tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan yang pelan dari pintu belakang. Sontak hal itu membuatku terdiam. Obrolanku dan mereka mendadak berhenti ketika kita semua mendengar hal tersebut. Abah dan Ambu saling bertatapan. Wajah mereka sedikit agak pucat ketika mendengar hal tersebut. Abah yang duduk di samping Ambu tiba-tiba berkata, "Kalian duduk saja di sini ya, biar aku yang mengeceknya ke belakang," katanya dengan nada terburu-buru. Aku, Laras dan Ambu hanya diam di ruang tengah ketika melihat Abah berdiri dan berjalan ke arah belakang rumah malam itu. Dia seperti tidak berani membuka pintu belakang, namun yang aku lihat dari kejauhan, dia menempelkan telinganya ke arah dinding dan mengangguk beberapa kali, sehingga dia berjalan kembali ke arahku yang ada di ruangan tengah. "Sudah tidak ada apa-apa, biasa itu mah, biarin aja," kata Abah padaku. "Kamu tidak perlu takut ya, hal ini sudah terbiasa terjadi di kampung ini ketika malam." "Ya sudah, kalau seperti ini, kalian siap-siaplah istirahat Gih, karena sudah malam dan kalian juga pasti capek," kata Ambu yang kini berdiri di sana. "Tapi ingat, jangan terlalu berisik ya, terutama bagi kamu Laras." Aku yang tidak mengerti maksud perkataan Ambu tiba-tiba berkata, "Berisik apa maksudnya?" tanyaku. Pertanyaan itu dibalas senyuman Ambu sambil menepuk pundakku. "Ah, kayak pura-pura polos saja," jawab Ambu sambil berjalan kembali ke arah kamar bersama Abah yang ada di sebelah. Aku tersipu malu mendengar itu. Aku masih belum sadar bahwa aku dan Laras kini sudah menikah, dan aku kini bebas melakukan apapun terhadapnya di malam hari seperti ini. Laras yang masih menempel padaku akhirnya melepaskan tangannya. Dia kemudian berdiri dan berkata, "Kang, Akang duluan aja ke kamar. Aku mau bikin sesuatu dulu. Sebagai seorang istri kan wajib membuatkan kopi atau teh buat suaminya sebelum mulai," kata Laras yang berjalan ke arah dapur. Aku hanya tersenyum. Laras ternyata lebih paham dibandingkan denganku yang tinggal di kota tentang hal itu. Wajahnya yang nampak polos kini tidak terlihat sama sekali setelah kita menikah. Dia seperti tidak terkekang lagi dan tidak membatasi dirinya untuk bicara denganku sekarang. Aku kini melihatnya pergi berjalan ke dapur. Ruangan tengah yang menyala dengan lampu minyak, kini aku matikan lampunya. Karena aku tahu bahwa ketiga kakaknya tidak mungkin pulang apabila kampung sudah malam seperti ini. Aku akhirnya berjalan melewati lorong sisi kiri dan kanannya adalah kamar dari kedua orang tua dan ketiga kakaknya. Lalu tak lama aku belok ke arah kamar yang ada di sebelah kiri yang merupakan kamar Laras. Sebuah kamar yang akan jadi kamar sementara sebelum kita membangun sebuah rumah lagi di tanah kepunyaan Bapak setelah aku menetap untuk tinggal di sini. Kamar Laras nampak sederhana. Di sana hanya ada dua kasur kecil yang saling berdempetan sehingga menjadi kasur besar yang bisa diisi 2 orang. Mungkin Abah dan Ambu sudah mempersiapkan semuanya.
karena terlihat di sana ada bunga-bunga cantik dan wangian yang harum ketika aku masuk ke kamar itu. Jujur, aku baru melihat pemandangan ini. Hatiku masih belum percaya bahwa aku sudah menikah dengan Laras di malam itu. Aku melihat ke sekeliling kamar Laras. Di sana, aku lihat sebuah foto dirinya sewaktu masih kecil menempel di dinding. Laras memang cantik dari kecil, terlihat dengan kulitnya yang putih bersih, bahkan ketika dia sedang bersama dengan kakak-kakaknya yang sedang foto bersama. Ada sesuatu yang aneh di sana. Di antara ketiga kakaknya, ada seseorang yang lain yang ikut dengannya. Bahkan di beberapa foto yang sama, ada sosok itu yang tidak aku kenal. Siapa dia? Gumamku. Aku terus memperhatikan foto-foto itu karena dia selalu muncul ketika ketiga kakak-kakaknya sedang berada di sana. Namun ketika aku sedang memperhatikannya, tiba-tiba, "Ayo, lagi ngapain liatin foto-foto aku waktu masih kecil?" Laras muncul secara tiba-tiba di belakangku. Salah satu tangannya langsung menepuk pundakku ketika aku sedang fokus melihat foto-foto itu. Laras," jawabku. "Enggak, ini lagi lihat-lihat foto kamu ketika masih kecil. Kamu memang udah dianugerahi kecantikan sedari kecil ya ternyata." Aku mendadak gugup di depan Laras. Gimana tidak, Laras yang menjadi istriku terlihat sangat cantik sekarang. Laras hanya tersenyum kecil ketika aku berkata seperti itu. Dan aku kembali berkata untuk bertanya sosok yang tidak aku kenal di sana. "Ras, di foto ini ada seseorang yang belum pernah aku lihat. Itu siapa, Ras? Apa itu suamimu yang dulu atau saudaramu?" Tanya aku sambil menunjuk ke salah satu foto di sana. Wajah Laras tiba-tiba terdiam. Wajahnya yang tadinya tersenyum mendadak berubah seketika. Dia hanya menatapku sebentar, lalu ia berjalan dan duduk di atas kasur yang ada di dekatnya. Aku yang merasakan perubahan itu langsung segera menghampiri. Dia hanya terdiam sambil memegang kedua tangan sambil sedikit menunduk. Itu kakak aku, Kang," jawab Laras. "Mungkin Akang gak akan ketemu dengannya, karena dia sudah meninggal ketika aku kuliah." Laras kembali menunduk, rambutnya yang terurai panjang terlihat menutupi wajahnya yang nampak sedih. Seketika aku yang duduk di sana langsung memeluknya. Lalu tak lama kemudian, aku langsung mengusap-usap kepalanya agar dia tenang sambil meminta maaf padanya. "Maafin aku ya, aku gak tahu akan hal itu," kataku sambil mengusap kepalanya. Laras hanya mengangguk ketika aku berkata seperti itu. Namun ketika beberapa menit aku mengusap wajahnya, tiba-tiba, "Kang, aku lupa. Tadinya kan aku sedang buatin minuman buat Akang," kata Laras yang kini melirik padaku dengan wajah yang kembali tersenyum kecil. Laras kembali berdiri. Dia melepaskan pelukan dan berjalan menuju meja kecil yang ada di sudut kamar. Di sana terlihat ada sebuah gelas berisi air teh yang sudah dia buat. "Tadinya aku mau bikin kopi, Kang, tapi kopinya habis. Jadi bikin teh manis saja. Gak apa-apa kan?" kata Laras sambil berjalan kembali padaku dan menyodorkan satu gelas teh yang dia pegang. Aku hanya mengangguk kecil. Sambil tersenyum, aku menerima gelas itu secara perlahan. Laras sengaja menempelkan tangannya dengan tanganku pada saat itu. Di sana, aku merasakan halusnya tangan Laras ketika dia memberikan teh tersebut. "Diminum ya, Kang. Setelah itu kita ngobrol aja sambil nunggu Abah sama Ambu tidur," kata Laras yang langsung beranjak ke kasur dan tiduran di sana. Aku kembali mengangguk. Teh yang aku pegang aku minum secara pelan. Rasanya memang sedikit berbeda dengan teh yang aku beli di warung dekat kampus. Mungkin karena ini adalah teh racikan, sehingga ada beberapa bahan lain yang tercampur di dalamnya. Aku meminumnya hingga habis dan tidak bersisa. Dan setelah itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang menekan kepalaku, sehingga aku merasakan sakit. Pandanganku tiba-tiba kabur dan secara pelan mulai berkunang-kunang. Aku seketika melirik ke arah Laras. Namun nampaknya Laras sudah memejamkan mata di sebelahku saat itu. Aku coba meraih tubuhnya, berusaha mencari tahu kenapa aku bisa seperti ini ketika meminum teh dari Laras. Namun, tubuhku tiba-tiba ambruk. Aku seperti tidak berdaya di sana. Kepalaku seperti berputar dengan sangat hebat. Bahkan mataku mulai mengantuk. Dan aku menutup mataku secara perlahan dengan satu gelas kosong yang jatuh tepat di sebelahku saat itu. Entah apa yang terjadi padaku, namun aku kembali terbangun ketika aku mendengar teriakan Laras. Suaranya yang menggema di tengah malam
membuatku kembali tersadarkan. Aku tidak tahu jam berapa sekarang. Namun aku mendengar kembali bahwa Laras nampaknya sedang berdebat dengan Abah, Ambu, dan juga ketiga kakak-kakaknya. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Namun yang pasti, dari pembicaraan itu Laras langsung teriak-teriak, sehingga aku terbangun dengan kepalaku yang masih pusing akibat teh yang tadi aku minum beberapa jam yang lalu. Aduh. Aku seketika bangun. Salah satu tanganku langsung memegang kepala, mencoba untuk menahan rasa sakit dan pusing ketika aku bangun malam itu. Tapi ada sesuatu yang berubah sekarang. Setelah teriakan itu terjadi, kondisi rumah mendadak hening. Tidak ada satu suara pun sekarang. Bahkan lampu minyak yang seharusnya menerangi kamar Laras tiba-tiba menghilang begitu saja, sehingga membuat kamar Laras kini mendadak gelap gulita. Hanya ada satu lampu minyak yang menyala, yaitu berada di lorong rumah yang menghubungkan ruang tengah dan dapur yang ada di belakang. Lampu minyak itu menempel di dinding, sehingga aku bisa melihat cahayanya dari sela-sela tirai kamar Laras yang tertutup pada saat itu. Dengan kondisi yang masih pusing dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, aku seketika berdiri. Tubuhku sedikit oleng, karena mungkin efek dari teh tersebut masih belum hilang sepenuhnya. Bahkan, aku sampai memegang dinding kamar dengan salah satu tanganku, dan beberapa kali menggelengkan kepala agar efeknya segera hilang. Aku berjalan sambil sedikit sempoyongan. Di sana aku mencoba memanggil Laras, karena aku takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ketika dia berteriak seperti itu malam-malam. Tirai kamar Laras kini aku buka, dan sekarang aku berada di lorong panjang yang berisi kamar-kamar berjejer hingga ke arah dapur yang ada di belakang. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Suasana rumah benar-benar hening sekarang, seperti tidak berpenghuni sama sekali. Apalagi angin malam ini berhembus ke arah rumah, dan hal itu membuatku langsung bergidik kedinginan. Rupanya, pintu dapur dan pintu depan rumah terbuka dengan lebar, sehingga angin malam pegunungan masuk begitu saja ke dalam rumah dan membuatku kedinginan. Hawa yang aku rasakan pun berbeda. Aku merasakan dada yang terasa sesak juga. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah ini sekarang. Laras. Aku coba berteriak untuk memanggil Laras malam itu. Suara teriakan yang menggema membuatku khawatir atas apa yang terjadi padanya. Apakah Nini Anteh berbuat sesuatu lagi sehingga mereka semua menghilang? Tanyaku dalam hati. Aku jadi teringat tentang matinya ternak-ternak yang ada di rumah, dan suasananya sama seperti apa yang terjadi padaku sekarang. Bahkan mungkin hal ini bisa menjadi lebih parah, karena pintu belakang dan pintu depan kini terbuka dengan orang-orang yang menghilang begitu saja di rumah ini. Aku mencoba memberanikan diri melangkahkan kaki ke ruangan depan dengan pintu yang terbuka. Jujur, aku merasa takut sekarang. Apalagi ketika mengingat Nini Anteh yang muncul dengan darah ayam dan kambing yang menempel di dalam tubuhnya saat itu. Aku takut bertemu dengannya kembali. Apalagi ketika pernikahan itu aku bertemu dengannya yang berdiri dan menatapku di antara para warga yang datang. Entah mengapa, langkah kakiku kini makin berat. Bahkan suara decik dari lantai kayu yang aku injak tiba-tiba terdengar begitu nyaring ketika aku berjalan di atasnya. Aku seperti tidak ingin berjalan ke sana. Namun aku merasakan bahwa suara Laras yang berteriak berasal dari depan rumah. Aku harus memberanikan diri, terlepas dari apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan aku tak sadarkan diri di dalam kamar. Aku harus tetap mencari tahu di mana Laras berada. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat dengan pintu depan, jantungku makin berdetak dengan kencang. Seperti ada suatu dorongan bahwa aku harus kembali ke dalam kamar dan berdiam diri di sana. Namun aku seperti memaksakan diri agar aku berjalan. Apalagi kini sinar dari lampu minyak yang ada di lorong tersebut tidak bisa menerangi ruangan depan, sehingga aku masuk ke dalam kegelapan malam saat itu. Aku mencoba membiasakan mataku dengan kegelapan yang ada di sekitar. Hanya sedikit cahaya dari pantulan lampu minyak di lorong yang bisa membuatku fokus ketika aku semakin dekat dengan pintu depan yang nampak gelap. Jujur, semakin dekat dengan pintu depan, jantungku makin berdetak kencang. Bahkan wajahku kini mendadak pucat akan sesuatu yang tidak aku ketahui. Namun, tepat beberapa meter dari pintu depan, tiba-tiba, Kang,
Aku seperti mendengar suara Laras. Suara itu mencoba memanggilku namun aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku mencoba melirik ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari Laras di dalam ruangan depan yang nampak gelap. "Ras, di mana kamu, Ras?" tanyaku. Aku kembali teriak mencoba cari tahu di mana Laras. Wajahku mendadak makin pucat karena aku tidak tahu ada di mana dirinya sekarang. Apalagi aku di sini seperti sendirian. Tidak ada Abah, tidak ada Ambu yang bisa membantuku saat itu. "Ras, jawab Ras." Aku kembali berteriak sambil mencari Laras ke setiap sudut ruangan malam itu. Namun, tepat beberapa detik ketika aku berteriak, tiba-tiba ada suara tertawa kecil dari luar rumah. Tepatnya dari balik pintu di mana di sana ada sebuah tangga kecil tepat kita masuk ke rumah panggung yang sedang aku tempati. Entah mengapa, tubuhku seketika refleks mendekat ke arah pintu. Tapi tepat ketika aku melihatnya dari dekat, astaga, Laras tiba-tiba muncul di sana. Namun tubuh Laras berbeda. Dia seperti sedang dirasuki oleh sesuatu yang pernah aku lihat. Sesuatu yang pernah masuk ke dalam tubuhnya ketika proses pernikahan sedang berlangsung di siang itu. Aku bisa dengan jelas menebaknya karena aku melihat perubahan yang jelas dari wajah Laras sekarang. Meskipun kegelapan malam kini menyelimuti, namun aku bisa melihat perubahannya, apalagi ketika dia tertawa. Dia seperti menyeringai padaku dengan tubuhnya yang kini merangkak untuk masuk ke dalam rumah. Kedua tangannya kini merangkak di lantai. Dia seperti sedang mencakar lantai kayu itu dengan sekuat tenaga dengan wajahnya yang menyeringai padaku. Cahaya lampu minyak dari lorong rumah yang tidak bisa menerangi seluruh ruangan depan membuat Laras makin menyeramkan. Apalagi aku melihat urat-urat tipis berwarna hijau di wajahnya dengan matanya yang melotot padaku membuatku makin ketakutan seketika. Apakah ini memang bagian dari ritual atau memang dia sedang dirasuki oleh sesuatu? Aku mencoba bertanya dalam hati. Laras yang terlihat sangat cantik tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Dia bahkan menggeleng-gelengkan kepalanya ketika merangsek masuk ke dalam rumah. Seketika, aku pun mundur secara perlahan. Aku takut akan dirinya yang sedang dirasuki oleh sesuatu yang aku tidak tahu. Abah dan Ambu juga kakak-kakak Laras nampaknya menghilang dari rumah, sehingga aku tidak bisa meminta pertolongannya sekarang. Aku hanya bisa mundur secara perlahan menuju lorong, berharap di sana aku menemukan tempat bersembunyi agar bisa terhindar dari Laras yang sedang kerasukan. Laras yang kini berubah terus-menerus merangkak, mencoba mendekatiku. Dia semakin tersenyum dan memanggilku dengan nada yang menyeramkan malam itu. Aku semakin ketakutan. Aku bahkan memalingkan tubuhku ke belakang agar aku bisa berlari untuk menjauhinya. Namun, tepat ketika aku memalingkan tubuhku, tiba-tiba lampu minyak yang menjadi penerangan satu-satunya mendadak padam. Dan itu membuat seluruh bagian rumah menjadi gelap gulita. Aku mendadak terdiam. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apalagi suara Laras yang awalnya memanggilku, kini tiba-tiba menghilang. Rumah ini mendadak hening ketika seluruh cahaya yang ada padam. Mataku yang tidak terbiasa dengan kegelapan ini hanya bisa meraba-raba di mana Laras sekarang. Apakah dia hanya imajinasiku saja sehingga dia menghilang di tengah kegelapan? Atau mungkin dia bukanlah Laras, tapi sosok hantu atau jelmaan dari Nini Anteh yang menggangguku setiap kali aku datang ke kampung ini. Aku mencoba untuk berjalan kembali ke arah lorong, meskipun di sana gelap gulita. Setidaknya aku bisa bersembunyi di salah satu kamar yang ada di sana. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam ini. Abah, Ambu, juga kakak-kakak Laras kini menghilang entah kemana. Aku bahkan mencubit tanganku berusaha meyakinkan bahwa ini bukanlah mimpi yang aku alami sekarang. Nafasku mendadak berat di situasi seperti ini. Aku berusaha mengatur nafas dengan menarik nafas panjang beberapa kali sebelum aku kembali berjalan menyusuri lorong. Namun, tepat ketika aku melangkahkan kaki, lampu minyak yang awalnya padam mendadak menyala kembali. Namun kali ini, ada sebuah pemandangan yang mengerikan yang aku lihat di lorong yang akan aku lewati. Di sana, ada sesosok wanita, berdiri dengan rambut panjang terurai. Bajunya terlihat lusuh, seperti sudah berguling-guling di atas tanah di luar rumah.
Lalu aku berdiri dengan wajahnya yang menyeringai, dengan lampu minyak yang dia pegang di salah satu tangannya saat itu. Dia menyeringai padaku. Tangannya yang awalnya mulus dan putih kini pucat dengan urat-urat berwarna hijau yang muncul di seluruh tubuhnya. "Akang," katanya dengan nada yang pelan. "Akang." Dia tertawa. Sebuah tertawa yang menyeramkan untuk aku dengarkan. Apalagi dengan kondisi rumah yang gelap gulita yang membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar ketakutan. Laras yang tadi ada di belakangku kini secara mendadak ada di depanku sambil memegang sumber cahaya satu-satunya di rumah ini. Aku hanya menggelengkan kepala. Entah dirasuki oleh apa Laras yang aku kenal, karena aku tidak menyangka bahwa Laras akan bisa seperti itu sekarang. Wajahku benar-benar pucat. Bahkan keringat dingin pun secara perlahan muncul dari dalam tubuhku malam itu. Aku yang awalnya ingin berjalan ke arah lorong, tiba-tiba mendadak mundur. Aku seperti ingin melarikan diri ke pintu depan dan mencari tahu apa yang terjadi di sini kepada warga yang aku temui di luar sana. Jantungku benar-benar berdetak kencang. Apalagi tepat ketika aku memundurkan langkahku, tiba-tiba Laras secara perlahan maju dan mendekatiku dengan wajahnya yang menyeramkan. Aku seketika berbalik ke arah pintu rumah, mencoba melarikan diri dan membiarkan Laras sendirian di sana hingga pagi menjelang. Namun tepat ketika aku membalikkan badan, "Mau kemana, Kang?" Laras yang awalnya ada di lorong, entah mengapa mendadak berada di depanku dengan wajahnya yang menyeramkan. Dia memiringkan wajah tepat 1 meter di dekat wajahku saat itu. Dia mengangkat lampu minyak yang dia bawa tepat di dekat wajahnya, sehingga aku bisa melihat dengan jelas bagaimana menyeramkannya Laras malam itu. Wajahnya yang cantik dan mulus ketika aku melihatnya kini benar-benar berubah. Matanya sedikit menghitam dengan pupil mata menghilang sehingga hanya warna putih yang terlihat di matanya. Lalu seluruh wajahnya benar-benar pucat. Urat-uratnya terlihat dengan jelas olehku sehingga aku benar-benar ketakutan. Mulutnya terlihat pucat dengan giginya mendadak menghitam. Apalagi dia sedikit mengeluarkan air liur yang berbau busuk dan tercium olehku. Tubuhku benar-benar membeku saat itu. Aku bingung harus berbuat apa, karena di sana tidak ada orang lain selain diriku yang bisa menolong saat ini. Laras yang muncul tepat di hadapanku hanya tersenyum dengan senyumnya yang menyeringai. Dia memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan, sehingga rambut panjangnya seketika menutupi setengah dari wajahnya. Namun setelah beberapa detik dia menyeringai padaku, tiba-tiba Laras seketika mendorongku dengan keras. Aku terguling beberapa kali dan menabrak dinding kamar yang ada di lorong rumahnya saat itu. Dorongan Laras benar-benar kuat. Aku benar-benar terjatuh ketika salah satu tangannya mendorongku dengan kuat. Jujur, aku merintih kesakitan. Beberapa bagian tubuhku terasa sakit akibat terkena dinding rumah yang terbuat dari kayu. Di saat yang bersamaan, Laras yang masih berdiri di sana langsung jongkok dan menyimpan lampu minyak yang dia pegang. Lalu tak lama kemudian, dia menempelkan kedua tangannya di lantai. Tubuhnya kembali merangkak dengan pandangannya yang lurus menatapku yang masih kesakitan. Mulut Laras kini mulai terbuka secara perlahan. Dia seperti tertawa ketika melihatku yang masih tersungkur dan tidak berdaya di lorong rumahnya. Lalu, Laras langsung tertawa. Dia tertawa sambil merangkak padaku dengan sangat cepat. Aku benar-benar ketakutan. Aku ingin sekali bangkit dan berlari menjauhinya, namun beberapa bagian tubuhku mendadak sakit ketika digerakkan. Aku mundur dengan kedua tanganku untuk menghindari Laras yang merangkak pada saat itu. Namun Laras lebih cepat sehingga ketika aku ingin berdiri dan berlari keluar pintu belakang, tiba-tiba, "Mau kemana, Kang?" Laras tiba-tiba muncul dan menutup tubuhku dengan tubuhnya yang merangkak. Kini aku kembali melihat wajahnya dari bawah. Rambutnya bahkan menyentuh wajahku dengan bau busuk yang sangat menyengat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia seperti mengunciku dengan tubuhnya yang merangkak di atasku. Laras kembali tersenyum padaku. Mulutnya mengeluarkan air liur kini menetes ke arah wajahku secara perlahan. Air liurnya benar-benar busuk, seperti bau dari bangkai hewan yang aku cium seminggu yang lalu di rumah ini. Dia semakin tersenyum ketika melihatku ketakutan. Bahkan kini dia mengangkat salah satu tangannya,
memperlihatkan kuku-kukunya yang tajam. Tak lama kemudian, salah satu tangannya seperti ingin mencakar wajahku saat itu. Namun aku refleks mengangkat salah satu tanganku dan menahan tangannya hingga tak sadar. Aku memukul wajah Laras dengan salah satu tanganku yang lain pada saat itu. Aku benar-benar refleks. Aku memukulnya tepat di area wajah sehingga aku mendengar dengan jelas tulang hidung yang sedikit patah setelah aku pukul. Bahkan aku seketika mendorongnya dengan sekuat tenaga dan menjatuhkannya hingga aku bisa berdiri kembali. Jujur, aku tidak bisa mengontrol atas apa yang aku lakukan. Aku bahkan sedikit bersalah karena orang yang aku pukul di depanku adalah istriku sendiri. Aku hanya bisa berdiri dan mendekat ke arah Laras yang kini tersungkur dan tidak berdaya. Rasa takutku berubah menjadi sebuah rasa kekhawatiran atas apa yang aku lakukan padanya. Namun, Laras yang awalnya tersungkur di tanah kemudian bangkit kembali dan berdiri di dekatku. Dia menggerakkan mulutnya dan menggerakkan wajahnya secara perlahan dengan wajahnya yang menyeramkan. "Kenapa, Kang? Aku tidak apa-apa kok," katanya pelan sambil mengangkat kedua tangan dan menekan area hidung dan wajahnya sehingga kembali ke semula. Aku hanya bisa menggelengkan kepala seakan gak percaya atas apa yang aku lihat. Apalagi beberapa detik setelah itu dia membetulkan wajahnya. Tiba-tiba dia berlari kembali dan mengangkat salah satu tangan. Dia tertawa, bahkan dia terlihat senang. Tap. Salah satu tangan yang diarahkan padaku. Aku coba tahan kembali dengan salah satu tanganku saat itu. Tangannya benar-benar kuat. Seperti ada seseorang yang mengendalikan tubuhnya sehingga aku harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk menahan tangan itu. Laras semakin tersenyum ketika aku menahan tangannya. Dia bahkan membuka mulutnya lebar-lebar di hadapanku. Lalu tak lama kemudian, Laras tiba-tiba menggigit tanganku dengan mulutnya yang terbuka lebar. Aku langsung berteriak kesakitan. Tanganku benar-benar berdarah sekarang. Entah apa yang merasuki Laras. Namun dirinya kini menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Aku seketika langsung menendangnya. Kakiku refleks melakukan hal itu karena sakit yang aku rasa. Dia langsung terjatuh. Bahkan saking kerasnya aku menendangnya, kepalanya tiba-tiba terbentur di dinding dan membuatnya tersungkur dan tak berdaya. Cahaya dari lampu minyak yang ada di ruangan depan kini menyala redup hingga di lorong rumah. Aku masih bisa melihat tubuh Laras yang kini tidak berdaya dengan kedua mata yang kini tertutup. Urat-uratnya kini menghilang secara perlahan. Kulit putihnya yang mulus kini terlihat kembali olehku. Aku benar-benar merasa bersalah atas apa yang aku lihat. Apalagi kini wajahnya sudah menjadi Laras yang aku kenal. "Kang Tony." Mata Laras secara perlahan terbuka. Dia melihatku yang basah oleh keringat dingin dan wajah yang pucat ketika aku melihatnya. Seketika, raut wajahnya berubah. Laras tiba-tiba menangis tepat di depanku sambil menahan rasa nyeri yang dia rasakan saat itu. "Kenapa? Kenapa? Kenapa harus sekarang? Kenapa? Aku tidak mau. Aku tidak mau apabila sekarang. Beri aku waktu. Beri aku waktu." Laras benar-benar menangis sekarang. Dia berdiri secara perlahan dengan salah satu tangannya yang memegang dinding agar dia tidak terjatuh. Aku yang kini berdiri di depannya tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku terlalu kaku untuk bergerak sekarang. Aku hanya bisa melihatnya berdiri sambil menangis tepat di depanku. Dia seperti sedang meminta maaf padaku atas apa yang dia lakukan. Bahkan dia sepertinya tahu atas apa yang terjadi pada dirinya. Karena dia beberapa kali memukul-mukul kepalanya dengan salah satu tangannya. "Kang, maafin Laras ya Kang. Maafin Laras," ucapnya dengan sangat lirih. Wajah Laras yang aku lihat sekarang adalah wajah Laras yang aku kenal. Bahkan wajahnya yang seram dengan urat-urat di tubuhnya yang menyeramkan sudah menghilang dalam sekejap. Dia beberapa kali menggelengkan kepala, seperti ada suatu bisikan di dalam dirinya yang membuat dirinya sedikit bertingkah aneh di depanku. Apalagi dia seperti putus asa dengan hal tersebut. Sehingga Laras tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri ke arah dinding yang ada di dekatnya. Aku seketika berteriak karena Laras membenturkan kepalanya dengan sangat keras. Bahkan dinding yang terbuat dari kayu tersebut tiba-tiba retak dan berbekas setelah kepalanya dibenturkan beberapa kali. Aku tidak mau hal itu terjadi. Seketika aku memaksakan tubuhku agar bisa bergerak mencegahnya, agar tidak membenturkan kepalanya lagi ke dinding itu.
Namun aku sepertinya terlambat. Langkah kakiku yang sedikit ragu atas apa yang aku pikirkan akhirnya membuat Laras tiba-tiba ambruk kembali dan tidak sadarkan diri di sana. Apalagi, kini kepala Laras terluka atas apa yang sudah dia lakukan pada dirinya sendiri. Aku langsung teriak, mencoba membuat seluruh tubuhku bergerak kembali dan mendekati Laras saat itu. Aku benar-benar panik terhadap Laras sekarang. Aku yang tahu ada sesuatu yang merasuki tubuhnya hanya bisa melihatnya tidak sadarkan diri. Laras, bangun Ras. Aku mencoba menyadarkannya. Tubuh Laras yang kini lemah, aku coba bangunkan agar dia kembali sadar. Namun tidak ada reaksi darinya. Mungkin karena dia membenturkan kepalanya terlalu keras sehingga membuatnya seperti ini. Aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Rasa takut, rasa khawatir kini bercampur olehku saat itu. Aku tidak tahu harus apa-apa lagi. Apakah aku harus keluar atau meminta pertolongan? Atau, kenapa Kang? Laras yang awalnya ambruk dan tidak berdaya di sana, kini tiba-tiba tersadar lagi. Bahkan dia berbicara padaku dengan nada yang pelan namun menyeramkan. Astaga, jantungku kembali berdetak kencang. Karena aku kini melihat dengan jelas perubahan yang ada pada dirinya. Urat-urat yang tadinya menghilang kini muncul lagi. Bahkan kini semakin banyak, sehingga membuat seluruh tubuhnya pucat. Tubuh Laras sepertinya diambil alih kembali oleh sesuatu yang tidak aku ketahui. Dia kembali bangkit tepat di depanku, bahkan dia menggerakkan ke lehernya dan mengusap darah yang mengalir di wajahnya saat itu. Laras kembali menyeringai. Wajahnya yang menyeramkan, kini aku rasakan kembali. Aku hanya bisa kembali terdiam dan tidak melakukan apa-apa, karena semuanya terjadi begitu cepat. Aku hanya bisa melihatnya secara perlahan, diiringi dengan rasa takutku yang kembali muncul. Laras tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan sekuat tenaga dia mendorong hingga tubuhku terpental. Seperti ada dorongan kuat yang mendorongku saat itu. Tubuhku terasa terbang ke belakang dan menabrak beberapa benda yang ada di lorong. Bahkan tubuhku melayang hingga ke arah dapur yang ada di belakang. Tubuhku ambruk karena menabrak rak piring dan peralatan masak yang ada di dapur saat itu. Peralatan dapur seperti piring, gelas, pisau, dan alat masak seketika berjatuhan ketika aku menabraknya dengan keras. Aku meringis kesakitan. Seketika aku memegang punggungku karena aku benar-benar kesakitan. Entah siapa yang merasuki Laras sekarang. Dia benar-benar diambil oleh sesuatu yang tidak aku ketahui, apalagi dengan tubuhnya sekecil itu bisa mendorongku seperti ini. Aku langsung batuk dengan beberapa luka di tubuhku saat itu. Debu dari benda yang aku jatuhkan membuatku batuk dengan rasa sakit yang aku rasakan. Aku coba untuk tetap sadar sambil menahan rasa sakit yang aku rasa. Namun hal itu nampaknya tidak berlangsung lama. Karena ketika aku mencoba untuk bangkit, aku kembali melihat Laras berlari ke arahku sambil membuka mulutnya dengan sangat lebar. Wajahnya benar-benar menyeramkan sekarang. Aku benar-benar panik di tengah-tengah rasa sakit yang aku rasa. Apalagi Laras kini mengangkat kedua tangannya seperti ingin mencakarku yang kini tidak berdaya. Aku benar-benar ketakutan. Tubuhku seketika bergetar hebat. Aku takut kepada Laras dengan wajah yang seperti itu. Seketika, aku mencari benda-benda yang bisa aku gunakan untuk menahan Laras sekarang. Aku terlalu panik sehingga aku hanya bisa mengambil sesuatu yang ada di dekatku. Laras makin lama makin dekat. Bahkan kini dia berteriak, terlihat senang ketika aku menderita. Aku hanya terdiam, mengangkat kedua tanganku sambil memejamkan mata. Aku kini takut dengannya. Aku takut dengan sesuatu yang merasuki dirinya. Hingga akhirnya, tepat ketika Laras melompat ke arahku dan kedua kukunya yang tajam. Dengan kedua kukunya yang tajam, tiba-tiba, saat Akang Tony, kenapa Kang? Seketika aku membuka mataku, ketika aku mendengar suara Laras yang kini memanggilku kembali. Dan di sana aku melihat Laras kini berlumuran darah karena salah satu tubuhnya terkena pisau yang aku pegang. Aku yang terlalu panik atas apa yang Laras lakukan membuatku tidak sadar atas apa yang aku pegang saat itu. Dan kini
Aku menyesal karena Laras nampak sadar dan tidak berdaya di depanku dengan darah yang mengucur dari dalam tubuhnya. Laras! Aku berteriak, mendekat padanya. Tangan Laras berlumuran darah. Dengan tenaga yang tersisa, dia memegang wajahku, sehingga aku bisa merasakan darahnya yang hangat saat itu. Maafkan aku ya, Kang. Aku tidak mau hal ini terjadi dengan cepat, katanya dengan nada yang pelan. Aku masih ingin bersamamu lebih lama, Kang. Maafkan aku ya, Kang. Mata Laras yang lemah kini menutup kembali. Darah yang keluar membuatnya kini tak sadarkan diri. Laras kini terkapar, tidak berdaya di dekatku. Aku yang berada di dekatnya hanya bisa ketakutan dan tak henti-hentinya mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Siapa yang sebenarnya masuk ke tubuh Laras? Apakah ini ada hubungannya dengan ketua kampung yang tadi melakukan ritual ketika pernikahan berlangsung? Tanyaku. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku dengan salah satu tanganku yang aku tempelkan ke arah kening. Aku benar-benar tidak mengerti tentang apa yang terjadi di kampung ini. Apalagi kampung ini terasa sepi, seperti tidak ada orang selain aku dan Laras yang ada di sana. Aku akhirnya berdiri dan mencoba untuk membawa Laras keluar dari kampung. Aku yakin Kang Roji pasti tahu tentang hal ini. Aku akan meminta bantuan untuk mencari dokter agar Laras bisa kembali pulih. Namun tepat ketika aku berdiri, tiba-tiba ada sebuah benda tumpul yang menghantamku dari belakang. Hal itu tentu saja membuat tubuhku tiba-tiba tak seimbang, ambruk bersama dengan Laras yang aku bawa. Aku dan Laras kini jatuh kembali ke lantai. Mataku kini berkunang-kunang dan langsung tak sadarkan diri. Tapi sebelum aku kehilangan kesadaran, secara samar-samar aku mendengar seseorang berbicara padaku. Maaf, seharusnya kamu tidak mengalami ini lebih cepat, katanya dengan nada yang pelan di telingaku. Seketika orang tersebut langsung memerintahkan kedua orang yang ada di belakangnya membawa Laras sambil berkata, "Ikat Laras cepat, dia sudah masuk ke dalam tubuhnya meskipun ritualnya belum diselesaikan dengan sempurna. Dia sepertinya tidak tahan dengan tumbal yang akan kita berikan padanya, sehingga dia sudah mengincarnya sejak pertama datang ke rumah ini bersama Laras." Rasa sakit yang aku rasa akibat sebuah benda keras yang memukulku dari belakang kini terasa begitu sangat menyakitkan. Secara perlahan-lahan aku sadar. Aku merasakan rasa sakit di sekujur tubuhku. Tanah yang dingin dan batu-batu kerikil yang tajam terasa oleh punggungku ketika tubuh itu diseret oleh seseorang yang aku kenal. Sepertinya dia adalah kakak tertua Laras. Karena ketika aku melihat dari sisi kanannya, aku melihat dua orang lagi yang membawa Laras dengan kondisi yang terikat dan tidak berdaya. Dia menyeret kaki kananku, membiarkan kakiku yang satunya terkena batu, kerikil, dan lumpur yang ada di sepanjang jalan. Tanah yang dingin di kala malam dengan bintang-bintang yang bersinar terang, membuatku tidak bisa berpikir apa-apa tentang situasi ini. Tubuhku benar-benar sakit. Pukulan yang telak di leher belakangku membuat aku langsung ambruk begitu saja. Begitu juga sekarang. Ketika aku mencoba untuk bangkit dan melawan mereka untuk melarikan diri, tiba-tiba tubuhku yang diseret paksa di sana tiba-tiba menabrak batu besar yang ada di sisi jalanan setapak kampung itu. Aku yang awalnya tersadarkan akan hal tersebut secara tiba-tiba mendadak kehilangan kendali. Mata yang awalnya terbuka dan merasakan sakit akibat tubuhku yang diseret bagaikan bangkai binatang, tiba-tiba kembali tertutup secara perlahan. Entah akan dibawa kemana aku ini. Namun aku sudah tidak tahu takdir apa yang akan menimpaku kelak apabila aku masih hidup dalam kondisi seperti ini. Entah berapa jam aku tak sadarkan diri di sana. Secara perlahan-lahan aku tersadarkan kembali dengan suara air terjun yang terdengar begitu dekat. Suara air terjun itu terasa sangat deras, juga dengan aliran air di bawahnya yang mengalir hingga ke kampung untuk keperluan warga yang ada di sana. Tubuhku seperti terikat oleh sesuatu ketika aku tersadar. Karena ketika aku berusaha menggerakkan tubuhku, ada sebuah tali pengikat yang mengikatku dengan sangat erat. Aku juga merasakan sebuah kayu yang menempel di punggungku. Dan ketika aku membuka mata secara perlahan,
Rupanya tubuhku terikat dengan sangat erat di salah satu pohon di pinggir air terjun yang tinggi di sana. Debit air dari air terjun itu sangat deras, sehingga percikan airnya bisa membasahi tubuhku, sehingga aku tersadarkan di tempat itu. Airnya begitu dingin, sehingga membuatku kedinginan. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan tubuhku yang terikat seperti ini. Aku hanya bisa membiarkan percikan-percikan air dari air terjun yang secara terus-menerus membasahiku selama aku terikat di sana. Entah apa yang terjadi, namun nampaknya Yayat, Odang, dan Denny tidak berbuat apa-apa kepadaku selain mengikatku di sebuah pohon besar yang ada di sana. Selain air terjun yang deras ada di depanku, aku juga melihat Abah dan Ambu nampak duduk sambil menghadap ke arah air terjun. Mereka terlihat sangat fokus atas apa yang mereka kerjakan. Asap dupa yang tercampur oleh percikan air menutupi udara malam itu. Belum lagi dengan nyala dari api unggun yang mereka nyalakan di sana, membuat suasana di depan air terjun makin mencekam. Abah dan Ambu seperti sedang merapalkan mantra. Dia membelakangiku dan membungkuk beberapa kali, seperti sedang bersujud di depan air terjun tersebut. Aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang mereka baca, bahkan gerakan-gerakan yang dia lakukan terasa asing bagiku. Namun, beberapa menit setelah aku sadar, tiba-tiba dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang mendekati mereka. Sebuah langkah kaki dari ketiga anaknya yang tadi menyeretku di atas tanah yang dingin di kampung itu. "Bagaimana Laras? Sudah kamu amankan agar dia tidak ngamuk?" kata Abah yang kini mulai berdiri dan menyambut ketiga anaknya. Aku dari kejauhan melihat mereka bertemu, dan ketika aku melihat Abah yang kini berdiri dan menyambut ketiga anaknya yang kini menghampiri, tiba-tiba aku melihat pemandangan yang sedikit aneh. Baju berwarna putih yang Abah pakai kini terlihat memerah di bagian tangan. Salah satu tangannya terlihat lunglai dan tidak bisa digerakkan. Terlihat beberapa daun menempel di salah satu tangannya. Daun-daun itu sepertinya digunakan Abah untuk menutup aliran darah yang keluar dari tangannya. Yayat yang berjalan paling depan hanya bisa mengangguk. Dia berkata pada Abah dan Ambu yang berdiri menghampiri ketika mereka mendekat. "Sudah Bah, sudah aku amankan di rumah Abah Darta yang ada di kampung," jawab Yayat sambil menghela nafas. "Maafin kita Bah, kita bertiga gak bisa bantu Abah. Kita harus mengawal para warga untuk keluar. Kita gak tahu kalau dia tiba-tiba memasuki Laras dan langsung menyerang Abah di depan rumah saat itu." Odang yang berjalan di belakang Yayat tiba-tiba menghampiri Abah dan melihat tangannya yang kini berdarah. Ambu yang melihat mereka langsung menjawab perkataan Odang. "Gak apa-apa, memang ini salah kita membiarkan Laras pergi jauh saat itu. Mungkin dia sudah tidak sabar atas apa yang akan Laras beri untuk kesuburan tanah kita, sehingga dia langsung datang dari pertama dirinya menginjakan kaki di kampung ini," katanya dengan nada yang pelan. "Tapi janji adalah janji. Kesepakatan adalah kesepakatan. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia mau tanpa memberi apa yang seharusnya kita dapatkan. Sehingga kita datang ke tempat ini untuk menyelesaikannya, sebelum nanti kita akan mempersembahkan manusia itu padanya." Yayat, Odang, dan Denny mengangguk atas apa yang Ambu katakan. Tak lama kemudian Ambu mengajak ketiga anaknya bergabung dengan mereka. Di sana terlihat makanan-makanan yang akan mereka santap. Makanan dari sisa-sisa hajatan yang belum sempat mereka habiskan dan kini mereka kumpulkan di tempat itu. "Ya sudah, kita makan dulu. Karena ini adalah bagian dari ritual yang harus kita jalani sebelum nantinya kita tumbalkan Tony sebagai akhir dari ritual yang akan kita jalani pada malam ini," kata Abah yang menyuruh ketiga anaknya menyantap makanan yang kini ada di depannya. Semua yang ada di sana langsung mengangguk. Mereka langsung duduk melingkar di dekat api unggun yang ada di tengah-tengah mereka. Sisa-sisa makanan di hajatan yang tidak habis dimakan oleh warga kini harus mereka habiskan saat itu. Nasi yang kini tinggal setengahnya, sayuran yang kini layu karena dimasak dari pagi, juga dengan makanan yang seperti sup daging yang kini hanya berupa kuah dan sayuran dingin di dalamnya. Semua makanan yang ada harus mereka habiskan, karena itu adalah salah satu persyaratan dari ritual yang akan mereka jalankan. Tidak ada rasa takut ataupun ragu atas apa yang mereka lakukan sekarang. Mereka seperti terbiasa akan hal tersebut, sehingga mereka makan dengan lahap dan menghabiskan semua yang ada di depan mereka. "Jika saja ada Ujang di sini, pasti keluarga kita akan terasa lengkap," kata Denny yang mempertanyakan salah satu saudaranya yang sudah tidak ada. Yayat yang berada di sebelahnya tiba-tiba melihat ke arahnya. Tatapannya yang awalnya biasa-biasa mendadak berubah menjadi sebuah tatapan yang tajam.
Sudah, jangan berbicara tentang Ujang, kata Yayat sambil menekan nada bicaranya. Seperti ada sesuatu yang membuat Yayat marah di sana, sehingga hal itu membuat Denny langsung terdiam. Odang yang ada di tengah-tengah mereka langsung mencoba menengahi keduanya. Sudah, jangan seperti itu. Kita tahu apa yang terjadi pada Ujang. Dia yang tidak tahu apa-apa, bahkan belum pernah ditugaskan untuk hal ini. Secara tiba-tiba menjadi korban karena adik bungsu kita yang keluar kampung karena dia menyesal telah mengorbankan suaminya yang dulu. Semuanya yang mendengar hal itu tiba-tiba menatap tajam ke arah Odang. Bahkan Yayat seperti melakukan hal yang sama atas apa yang dia lakukan terhadap Denny beberapa menit yang lalu. Entah ada apa yang ada di dalam dirinya. Yayat yang langsung berdiri dan menarik baju yang Odang kenakan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang si Ujang, katanya dengan nada yang pelan namun dia terlihat sangat mengancam. Aku bisa saja menggantikan kamu jadi tumbal daripada si Ujang. Bahkan aku lebih rela kalau si Denny yang jadi tumbal hari itu. Tapi tangan yang kotor akibat sisa-sisa makanan yang sudah dia santap kini terlihat mengangkat baju Odang, sehingga tubuh Odang yang lebih kecil darinya langsung terangkat begitu saja. Wajah Yayat benar-benar menyeramkan. Dia benar-benar marah atas apa yang Odang katakan, sehingga dia mendekatkan wajahnya padanya. Gara-gara si Laras yang kabur ke kota untuk kuliah, yang membuat si Ujang jadi korban. Si Laras yang seharusnya mati pada saat itu, bukan si Ujang. Yayat tiba-tiba mendorong Odang dengan sekuat tenaga sehingga tubuhnya ambruk ke tanah. Odang yang ketakutan langsung terdiam. Dia kembali menunduk, tidak bicara apapun lagi saat itu. Dan di saat yang bersamaan, Yayat langsung membasuh tangannya yang kotor di sungai yang ada di dekatnya. Lalu tak lama dia berjalan meninggalkan mereka. Dia mencoba menenangkan diri setelah apa yang dia katakan terhadap adik-adiknya. Ada rasa penyesalan dalam dirinya, namun dia sudah terlambat ketika dia meluapkan emosinya pada kedua adiknya. Sehingga agar dia tidak semakin emosi, maka Yayat lebih memilih meninggalkan mereka dan pergi ke arah rumah Abah Darta melihat kondisi Laras. Aku akan jaga Laras. Kalian selesaikan saja ritualnya di tempat ini sebelum darah dari orang itu mengalir dan menjadi pupuk bagi kesuburan tanah kita di tempat ini, katanya dengan nada yang ketus sambil berjalan menjauh dari mereka. Abah, Ambu, Odang dan Denny saling bertatapan. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala ketika Yayat marah karena salah satu dari mereka membicarakan tentang Ujang. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang pasti kita selesaikan ritualnya dan bawa si Tony ke sini ketika semuanya selesai, kata Abah menepuk pundak kedua anaknya yang masih duduk. Jangan sampai dia yang mengambil Tony terlebih dahulu, karena apabila Tony diambil olehnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa seperti kesalahan yang pernah kita lakukan saat itu. Semuanya kini mengangguk. Lalu tak lama mereka semua berdiri dan mengangkat semua tangannya seperti sedang menyembah air terjun yang ada di depannya untuk melanjutkan ritual yang belum mereka selesaikan. Aku yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti atas apa yang mereka bicarakan. Apalagi mereka semua seperti menyalahkan Laras atas apa yang sedang mereka bicarakan di sana. Bahkan Yayat yang aku lihat ketika dia menyambutku kini terlihat berbeda. Dia terlihat begitu dingin sekarang, apalagi ketika dia membicarakan tentang Ujang yang ternyata menjadi korban atas apa yang terjadi di kampung ini. Aku benar-benar tidak mengerti semuanya. Laras, keluarganya, juga kampung ini. Ada apa di balik semua ini? Namun yang pasti, aku mungkin tidak bisa melihat matahari lagi sekarang. Karena aku akan ditumbalkan malam ini. Seperti yang mereka bicarakan. Aku hanya bisa kembali terdiam, pasrah atas apa yang akan terjadi pada aku selanjutnya. Meskipun, jangan banyak bergerak. Tiba-tiba, tepat di belakangku, terdengar sebuah suara pelan yang terdengar olehku saat itu. Suara itu muncul disertai sebuah tangan yang memegang pundakku, tangan yang nampak sangat kurus, karena aku merasakan bagaimana tulang-tulangnya dibalut dengan kulit keriput yang memegang pundakku secara perlahan. Aku hanya bisa terdiam, tidak menjawab apa yang dia katakan. Aku hanya bisa meliriknya secara perlahan, karena tubuhku terikat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Wajahku benar-benar pucat saat itu. Tubuhku bergetar ketika aku memalingkan wajah. Apalagi, tepat ketika aku memalingkan wajahku, tiba-tiba tepat di sebelahku, terlihat sebuah wajah yang menyeramkan.
Sebuah wajah penuh akan keriput dengan rambutnya yang putih bersih menutupi sebagian wajahnya. Nampak ada noda darah di mulutnya. Bahkan salah satu pipinya terlihat mengembung seperti sedang memakan sesuatu yang mengeluarkan darah sehingga keluar dari mulutnya saat itu. Suasana yang gelap dan menyeramkan membuatku semakin ketakutan. Apalagi ketika dia membuka mulutnya ketika aku ingin berteriak sambil mengangkat tangannya. Dan aku udah bilang jangan berisik. Kalau kamu ingin selamat, diam dan ikuti nenek sekarang. Salah satu tangannya yang keriput itu seketika menutup mulutku. Aku bisa mencium bau cengkeh dan bau rempah-rempah seperti daun sirih dan kapulaga yang sangat menyengat. Sedangkan salah satu tangannya lagi terlihat sedang berusaha melepaskan ikatanku dengan salah satu pisau kecil yang dia bawa. Nenek Anteh, yang awalnya aku anggap sebagai penyebab dari semua ini, tiba-tiba muncul dan melepaskanku di saat keluarga Laras masih melakukan ritual yang berlangsung di dekat air terjun di ujung sana. Ikatan yang awalnya terkekang sangat kuat seketika melonggar secara perlahan. Aku kini sudah bisa menggerakkan tubuhku secara perlahan sebelum akhirnya seluruh tubuhku terlepas dari ikatan tersebut. Napasku terasa berat ketika semua ikatan itu terlepas. Nenek Anteh yang datang dan melepaskanku tiba-tiba berjalan sambil mengangkat tangannya agar aku mengikutinya. Sesekali dia mengangkat tangannya ke arah mulutnya dan menyuruhku agar diam dan tidak bersuara ketika meninggalkan pohon itu. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus ikut ke tempat nenek. Aku disuruh untuk membawa tali yang mengikatku agar aku bisa menghilangkan jejak atas apa yang terjadi saat itu. Nenek Anteh berjalan dengan jalannya yang sedikit bungkuk. Umurnya yang tua membuat dirinya tidak bisa berdiri dengan sempurna. Bahkan dia tidak bisa mempercepat langkahnya. Hanya bisa berjalan secara perlahan melewati semak-semak hutan sambil melempar sesuatu yang ada di mulutnya. Aku baru sadar ketika aku melihat mulutnya lagi. Rupanya dia sedang nyepah, yaitu sebuah tradisi mengunyah daun sirih mentah bersama dengan rempah-rempah yang sering dilakukan oleh orang tua zaman dahulu. Daun sirih yang dia kunyah, tiba-tiba dia muntahkan di jalanan yang kita lalui. Dia hanya berkata bahwa aku tidak boleh menginjak apa yang sudah dimuntahkan, karena kalau tidak, mereka pasti akan tahu kemana kita akan berjalan. Bersambung. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Tanya Demit berjudul Di Kala Malam. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.